barulah saya mendatangi Hotman. Ingat itu. Jadi saya tidak mendatangi Hotman dalam posisi hakim memimpin sidang. Tidak. Artinya sudah selesai. Dia tunda, dia skor, ya saya bebas dong. Nah, saya lihat Hotman di situ cengar-cengir semua. Pertama kali saya tegur, yang mulia itu ada yang berkacamata hitam. Dia senyum, kayak ngejek. Dan saya kalau kalian cermati tadi, saya sudah minta izin ke hakim. Yang mulia, tolong izinkan saya mau bicara dengan Hotman. Ada yang mau saya sampaikan langsung ke telinga dia. Itu tidak kami kabulkan. Kata si ketua majelis, ya sudah. Nah ketika saya lihat dia sudah menunda sidang, kemudian Hotman sedikit agak cengengesan, kemudian saya juga mau tanya ke dia. Makanya saya datang, saya pegang baunya. Hotman, siap-siap kau ya, kita buka-bukaan di persidangan ini. Itu. Saya mau ngomong. Tiba-tiba datang 2 orang pakai baju batik, dorong saya. Nah ini saya luruskan terkait dengan saudara Firdaus Oywobo. Karena saya didatangi 2 orang dan dia lihat bakar rame, spontan. Ini meja tinggi segini, perut di sini, anggota saya banyak, kami ada 10 orang. Kira-kira kalau mau bantu saya, apa yang harus dia lakukan? Dia lompat. Dia naik ke meja, tapi begitu dia lihat sudah terkendali, dia turun. Oh, sekarang cuak-cuak di media. Kok ada ya orang macam ini nggak tahu malu? Harga diri kau Tuhan, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau jago itu tadi, nah harusnya dia bilang, iya saya siap. Kita siap pun bila perlu di luar habis sidang ini kita main di luar. Saya pasti tunggu dia. Begitu keluar malah cuak-cuak. Sekarang minta rekan saya Oto Hasibuan, jangan kasih dia sidang. Siapa kau rupanya? Saya tanya, ketika saya mendatangi Hotman, ketika Firdaus Oywobo naik ke meja untuk membantu saya, itu sidang berjalan atau tidak? Tidak. Jadi nggak ada yang namanya situ contempt of court. Tidak ada, itu nehi kalau bahasa India. Jadi jangan ditukang-tukangi. Nah, lalu kemudian dia cuap-cuap. Ini berita ini, berita ini. Jadi kalau pengecut, ya cukuplah di kau pengecutmu itu Hotman. Saya khawatir sekarang ya Forum Batak Intelektual turun tadi, Pembasmi turun tadi, ya dari Grip Jaya turun. Saya bagian dari Grip. Saya terima kasih Bang Hercules. Karena dia dapat informasi saya bawa 4 mobil dengan bodyguardnya. Kita nunggu mana bodyguard dia. Iklim hakim juga mana. Jadi jangan kalian yang bercinta iklim hakim dengan Hotman karena tersudut ngaku bercinta, tadinya enggak. Satu bilang tidak bukan Asbri, Hotman bilang bukan Asbri, bukan siapa-siapa, anak awam besar. Satu bilang dilecehkan, belakangan tersudut ngaku berpacaran. Terus saya dibawa-bawa dalam urusan ini. Tidak lah, kalian yang bercinta, kalian yang melakukan sesuatu, jangan bawa-bawa saya. Udah, kalau memang sudah pacaran, ya udah nikah saja kalian. Cuma boleh nggak menurut agama dia dan atau diizinkan istrinya, itu saja. Oke, silakan. Oke, Bang, mungkin ketika Abang akhirnya menghampiri Bang Hotman di persidangan, mungkin respon Bang Hotman sendiri gimana pas ketika Abang menghampiri? Ya, saya lihat memang dia pucat. Dia pucat dan dia nggak ada jawaban. Dia tertunduk. Saya kan jelas ngomongnya. Saya mau perlihatkan nih, ada di saya videonya. Sekarang kita lihat di sini. Jadi nggak usah dibesar-besarin gitu loh. Kita fokus sekarang ke kasus.
Nih, bentar ya. Oke, gimana? Udah, cukup ya. Terus pertanyaannya, saya pegang bahunya kan? Apa saya pukul ya kan? Enggak. Mat, siap-siap kau ya. Kita nanti buka-buka. Itu doang, sekalian bilang ya. Cuman harimu sehat, kan sudah pasang 3 ring. Kan? Itu saja. Jadi nggak ada yang sebenarnya terkait itu, dan di situ sekali lagi sidang dalam posisi diskors. Nah setelah itu ribut, masuk humas, jelas ini kayak ngatur. Anda siapa? Saya bilang masuk polisi, tidak wewenang polisi. Ini bukan tawuran, ini lembaga yudikatif, ada PAM khusus. Makanya Pak Kapolres datang, kita bicara baik-baik. Dan saya ini pendukung utama Polri, pendukung utama kejaksaan. Bahkan saya orang yang sangat mendukung hakim-hakim yang bersih. Kita bahagian dari sama-sama penegak hukum. Maka ke depan sidang saya akan pakai baju toga. Karena teman saya pakai baju toga tuh, Tony Wijaya dan lain-lain. Saya kan lawyer di situ. Apalagi kasus ini bukan pembunuhan, bukan narkoba, bukan pencabulan, bukan korupsi. Jadi itulah yang mendasari. Nah setelah diskors, kita sudah minta nih, surat sudah masuk, ganti hakim, ganti ketua, ganti anggota. Tiba-tiba masuk lagi dia, masih bersikap yang sama. Kami berketetapan dengan keputusan kami, sidang tertutup, tidak boleh. Wah, saya tanya begini, tidak bisa. Ini nanti saudara 2 minggu lagi ini. Kau pikir kau punya negara ini? Kau dibayar negara kau. Harusnya bercermin kalian. Ronald Tanur, Zarov ya, 1 triliun loh. Itu jadi pembelajaran. Jangan kasus yang begini mau digiring-giring. Nah sekarang resikonya ini sudah viral. Ya saya siap berdebat dengan siapapun bahwa saya menegakkan hak saya dan saya tidak melakukan penganiayaan dan saya bertanggung jawab secara penuh dengan tindakan saya. Dan Firdaus jelas dia membela saya dan dia spontan naik ke meja karena dia berada di balik meja. Karena saya didatangi 2 orang yang mendorong saya. Saya nggak ada dorong Hotman. Harusnya mereka lihat dulu dong. Kalau saya pegang Hotman, saya berbisik, berarti aman. Tapi kalau saya toyor di situ lain ceritanya. Gitu. Oke? Langkah apa sih Bang mungkin yang Abang akan lakukan segera? Ya, yang saya lakukan surat sudah kami masukkan. Kami minta ketua PN ganti, ketua majelis dan anggota. Kami minta KY turun, kami minta Badan Pengawas Mahkamah Agung, suratnya sudah masuk tadi. Dan ini tidak bisa dihalangi. Ini harus benar-benar mencari hakim yang netral. Kalau masih dia majelis hakim, kami kan sudah masing-masing sakit hati. Dan hakim ini kan tidak netral. Dari awal sudah kita lihat itu. Banyak hakim bukan seperti dia lah. Ya. Berilah ruang kepada orang untuk membuka secara terang benderang kebenaran material yang dicari ini. Anak saya, istri saya saja datang dari Medan dampingi saya. Saya bilang supaya bini Hotman juga datang sama anaknya, kan fair. Kenapa masih ditutup-tutup? Dia ada kepentingan apa majelis sama Hotman? Makanya kita tadi di situ bereaksi dan menolak. Artinya ada dugaan kan mungkin dari Bang Rasman mengenai. Iya, kami menduga ada sesuatu sudah. Karena itu kita minta. Dan gini, ada seorang mantan pejabat yang praktisi hukum, saya nggak sebut nama lah, dia sudah ngomong itu. Sebenarnya kita ini secara hukum sama. Ini nggak perlulah hakim dipanggil yang mulia. Ada itu.
Karena kami pun lawyer ini officium nobile, pekerjaan yang mulia, sama-sama mulia. Cuma bedanya, kuasa hukum, penasihat hukum, dia pendamping. Jaksa penuntut. Oke, hakim memutus. Duduknya di depan. Karena dia memutus wakil Tuhan. Tapi tindakan hakim sekarang gimana rupanya? Itu nggak bisa kita toleransi. Harusnya jadi cermin diri. Inilah kesempatan terbaik untuk hakim berbenah. Begitu Pak Ketua Mahkamah Agung sekarang barusan kata Pak Sunarko ya, itu menjadi cerminan baik. Sama dengan misalnya kasus laporan saya terhadap Nikita Mirzani. Saya minta supaya itu jalan. Polres Jaksel sekarang bertubi-tubi diserang oleh kasus Bintoro. 2 kasatnya, mantan kasatnya kena. Tambah Kanil, tambah Kasupir, tambah Kadin PPA. Saya masih tegak lurus buat Polri. Kasus ini harus jalan. Kenapa? Harus terang-benderang. Banyak yang bilang, waduh, Pak Rasman masih bela Polri, tapi ternyata kasus dia jalan gitu. Ya, itu kan satu kasus enggak apa-apalah. Tetapi saya minta tegakkan. Saya mendorong untuk sampai ke persidangan agar dibuka mata rantainya, tapi jangan berpihak. Jadi kalau begini, saya minta Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Judisial untuk berdiri tegak lurus di kasus ini dan ganti ketua dan anggota majelis hakim. Jangan dikira kita takut, nanti kita ini nggak ada gitu-gitu. Kita nggak ngerti itu takut itu apa. Yang saya tahu itu takut pada Allah, hormat pada orang tua, hormat pada orang yang kita hargai karena dia memang baik dan pantut untuk kita contoh. Bang, mungkin tadi sebenarnya agenda sidang itu apa sih Bang? Pemeriksaan Hotman Paris selaku pelapor, ditambah 2 saksi dari dia, Hana Pertiwi, lawyer di kantor dia, dan Miki Yanto, lawyer di kantor dia. Artinya kedua saksi belum sempat memberikan kesaksian. Belum sempat. Karena dibilang tertutup. Bayangkan kami sudah siapkan pertanyaan, dan ini bagian dari transparansi. Dan ini hak publik untuk mengetahui, karena di sini kasusnya banyak yang punya saya pakar-pakar hukum tadi. Loh, ini kan kasusnya pencemaran undang-undang IT. Kenapa pergi urusan tutup terbukanya sidang? Ini kan nggak ada urusannya dengan urusan pencabulan, nggak ada urusan anak di bawah umur. Nah, jadi kalau saya melihat ya Hotman dengan iklim hakim memang harus kena di kasus ini, karena mereka ini membuat skenario yang satu bilang melecehkan, satu bilang tidak pacaran, belakangan bilang pacaran, belakangan nggak ada dilecehkan. Apa urusannya kasus ini sampai berkelanjutan begini? Makanya harus tegak lurus. Begitu. Bang, artinya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kapan? Tanggal 20. Tapi kami minta akhirnya diganti. Kalaupun nanti begitu ternyata masih bekerja sama gimana? Ya, kita lihat sikap kami kan akan ada ya. Kita akan lihat. Kita tunggu aja bagaimana reaksi Ketua Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Judisial di kasus ini. Tapi Bang, kalau saya di tanggal 20 itu sidang itu masih tertutup Bang, itu gimana Bang? Ya, kan kami bilang tidak kan. Kalau dia mau bilang suka hati dia aja, sidang aja dia. Suka hati dia. Mau apa dia? Karena kami nggak dapat dalil. Dasarnya apa bilang ini tertutup? Kasih tahu. Apa alasan hakim mengatakan harus tertutup? Kasih tahu. Sebenarnya kalau tertutup itu apakah bisa memang permintaan dari pihak pelapor? Ya bisa jadi lah. Dibilangin tolong ya jangan terbuka nanti gua malu. Ya aturlah ke dalam. Gitu udahlah itu udah paham kita itu. Jadi kan selama ini dia bilang saya ini mau lihat melon lah, KTP lah. Nah, kita mau buka ini lebih dari melon, lebih dari KTP. Itu saja. Jadi saya kira ya saya percaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan memperhatikan surat kami. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, KY akan memperhatikan kasus ini. Dan semua sekarang kan pimpinan-pimpinannya baru ya. Jadi kita harapkan semuanya bisa mengerti bahwa hukum itu harus tegak lurus untuk kebenaran dan keadilan. Kalau orang seperti saya saja sulit
mendapatkan keadilan, sementara saya lawyer yang begini vokal, apalagi masyarakat biasa. Begitu saja. Saya saja berat memperjuangkan keadilan, bagaimana dengan orang lain? Enggak bisa. Jadi enggak boleh kita silau nengok berlian dia, silau nengok baju dia. Ada banyak yang lebih kaya dari dia. Dan dia bukan kaya di mata, biasa-biasa aja. Kalau kaya nggak pernah jualan. Jualan ini, jualan minyak wangi lah, jualan ini. Saya nggak pernah jualan. Oke?